Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 12 Januari 2023. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Saya mengajak kita, baiklah kita dengar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengar kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sedang menjalani tahun baru 2023. Tahun yang dipandang sebagai tahun yang penuh dengan banyak pergumulan dan tantangan yang akan kita alami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu saya mengajak kita, marilah kita belajar kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Bagian ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa ada jaminan dan perlindungan dari Tuhan atas hidup kita umat percaya. Sekali lagi kita bacakan kebenaran firman Allah tadi. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Itu berarti Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13 mau meneguhkan kehidupan kita bahwa ada janji, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita umat percaya. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-4, juga dengan tegas mengingatkan kepada kita, dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di sini kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah sudah berjanji untuk memberi perlindungan kepada kita. Dia akan memagari kehidupan kita dengan kuasa dan anugerahnya. Ia seperti perisai dan pagar tembok untuk keamanan dan kenyamanan hidup kita umatnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau demikian, maka bagian dari Tuhan itu Tuhan sudah kerjakan. Tuhan sudah lakukan itu bagi kehidupan kita. Yang dibawa dengan kasih setianya, Ia telah menjadi perisai dan menjadi pagar tembok dan perlindungan bagi kehidupan kita umat manusia. Jika Allah sudah berjanji bahwa Dia menjadi perisai dan pagar tembok serta perlindungan bagi kita, itu berarti sebagai umat yang percaya kita pasti mengalami janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena itu ingatlah, bagian dari Tuhan, Tuhan sudah kerjakan
bagi hidup kita. Dan kita sebagai umat percaya harus ingat bahwa ada bagian dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Yakni kita mesti tetap menghormati Tuhan, menjaga perilaku hidup kita sehingga tetap berkenan kepada Tuhan. Sungguh diharapkan supaya jangan sampai kita memiliki perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup sebagai umat yang takut akan Tuhan. Dan kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup kita harus dijauhkan dari kejahatan, dari kesombongan, dari kecongkakan, dari tingkah laku yang jahat, dari mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Hal-hal itu mesti menjauh dari kehidupan kita umat percaya. Ini penting sebab betapa banyak di antara kita yang mengaku sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, tapi kita masih memiliki perilaku yang jahat. Kita masih memiliki perilaku yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita masih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Yani kita masih suka melakukan kejahatan. Roh kesombongan mengikat kehidupan kita. Kecongkakan masih ada pada kita. Kita masih memiliki perilaku hidup yang jahat. Mulut kita pada satu pihak memuji Tuhan, tapi juga mulut yang sama penuh dengan tipu muslihat. Ingatlah, pagar perlindungan dari Tuhan itu bisa terbuka ketika kita tidak lagi taat pada Tuhan. Kita tidak punya lagi relasi yang kudus dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu, supaya pagar perlindungan Tuhan itu tetap melindungi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, maka kita harus ingat bahwa kita mesti benar-benar hidup saleh, hidup kudus, hidup setia di hadapan Tuhan. Coba kita perhatikan kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Kalau kita perhatikan kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, maka Ayub itu adalah pribadi yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan. Maka mari kita perhatikan Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di sini kita melihat bahwa ada perlindungan dari Tuhan bagi kehidupan Ayub sebagai pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi hidupnya dari berbagai tindak kejahatan. Kita berharap bahwa sebagai umat yang percaya yang hidup di 2023, kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat, sehingga kita tidak mengundang murka Allah terjadi atas kehidupan kita, sehingga tahun-tahun yang kita jalani ini sebagai tahun yang penuh dengan cobaan, karena kita yang mengundang tantangan dan cobaan itu memasuki hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Biarlah kami hidup sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, dan kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan di hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Selamatkan kami dalam peristirahatan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.